Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita buka pengajian kita dengan sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzziba ahlu qaryatin wa fiha 18,000 'abidin 'amilin a'maluhum a'malal anbiya'i." Di sini disebutkan dari hadis yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa satu penduduk sebuah negeri ataupun kampung akan disiksa walaupun di dalam kampung itu, di dalam daerah tersebut ada sebanyak 18.000 orang yang ahli ibadah. Sebuah kampung, sebuah daerah, sekalipun di dalam kampung ataupun daerah itu ada ribuan orang yang ahli ibadah, bahkan amal mereka seperti amalnya para nabi, tapi masih ada kemungkinan mereka ini mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita anggap orang yang baik yang tinggal di satu tempat itu tidak dapat ujian dari Allah. Orang yang soleh, orang yang alim yang tinggal di sebuah daerah belum tentu mereka aman dari ujian yang Allah turunkan ke daerah tersebut. Di satu tempat terjadi gempa bumi, tsunami dan yang lain-lainnya, belum tentu yang soleh itu selamat, Pak. Belum tentu yang alim itu selamat. Belum tentu orang yang baik itu selamat. Karena menurut hadis ini, sekalipun ribuan orang yang ahli ibadah di satu tempat itu, belum tentu mereka itu aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, begitu juga bencana-bencana di daerah yang lain, orang yang alimnya ikut di dalam musibah itu.
orang yang solehnya, orang yang zalimnya, yang ahli maksiatnya ikut jadi korban dalam tempat itu. Kenapa enggak Allah pilih saja, oi kamu yang zalim saja yang mati, kamu yang maksiat saja yang mati? Tapi ternyata Allah tak buat seperti itu, Pak. Allah kirim bencana dan musibah itu semua kena, yang baik kena, yang tidak baik kena, yang ahli maksiat semuanya kena. Ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap ujian yang Allah berikan, terhadap siksaan yang Allah berikan, yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ketika Allah mengirimkan ujian, ketika Allah mengirimkan sebuah musibah kepada satu kaum, ini enggak pilih-pilih, Pak imamnya kena, ya Bilalnya kena, semuanya kena. Kenapa bisa kena semua di antara kita yang ada di satu tempat itu? Jangan nanti kita mengira, oh si anu kan alim, kenapa kok dia mati dalam musibah itu enggak Allah tolong? Si anu kan orang baik, kenapa kok enggak Allah tolong? Sementara si anu itu ahli maksiat, kenapa dia selamat? Ya belum waktunya dia kena, kan itu. Nah, maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu daerah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalamnya itu ada ribuan orang yang alim, ribuan orang yang ahli ibadah. Dikarenakan apa mereka dapat siksaan dari Allah? Nah, ini ada 3 yang mereka lakukan sehingga azab Allah tidak pilih-pilih. Azab Allah, musibah yang Allah berikan enggak pandang bulu kepada siapapun, semua sama rata. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan itu terjadi ya Rasul? Kenapa musibah itu, kenapa ujian Allah itu merata, bukan hanya untuk yang ahli maksiat saja? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lam yakunu yaghdabuna lillahi ta'ala. Yang pertama yang menyebabkan siksaan itu merata di satu tempat, tidak pandang bulu, karena mereka di tempat itu ketika mereka marah kepada sesuatu, banyak yang marahnya bukan karena Allah. Ketika marah kepada sebuah perbuatan yang tidak baik, tapi mereka marahnya bukan karena Allah, tapi terkadang ada orang yang marah karena kepentingan-kepentingannya. Pada saat kepentingannya itu bisa untuk dia lakukan, pada saat hajat yang dia butuhkan itu bisa untuk dia dapatkan, maka kemarahannya pun bisa muncul ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dilakukan. Ya, karena Nabi sudah pernah menyebutkan, ketika kita melakukan apapun semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Marah dengan seseorang, marahnya karena Allah. Ya contoh, ada seseorang yang melakukan sebuah kemaksiatan, ini yang dianjurkan marahnya itu, Pak, marah bukan kepada orangnya, tapi marah kepada kelakuan yang dilakukan orangnya tersebut. Kenapa? Karena orang itu masih ada harapan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda marah karena emosi. Marah karena emosi itulah mayoritas kita. Memang emosi yang kita buat, bukan karena untuk merubah dan memberikan pendidikan kepada seseorang. Ya, ini realita, Pak, ya. Kalau seandainya ada orang yang melakukan hal yang tidak baik, tentu ini orangnya yang kita benci. Oh, si anu itu begini-begini, kemanapun dia pergi
walaupun dia terkadang sudah bertaubat kepada Allah, tapi tetap dalam pandangan orang dia itu buruk, dia itu merupakan orang yang ahli maksiat. Ini biasa terjadi di kalangan kita masyarakat. Maka anjuran ketika membenci seseorang, silakan benci perbuatannya, benci kelakuannya. Karena apa? Karena dia masih punya harapan untuk bertaubat. Dia masih punya harapan untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, man a'ta lillahi ta'ala, siapa yang memberikan sesuatu, maka berikanlah sesuatu itu karena Allah, bukan karena embel-embel yang lain. Banyak orang terkadang suka membantu, memberikan sesuatu, sering menyantuni anak yatim, diposting ke media sosial, tapi terkadang niatnya bukan karena Allah, Pak. Niatnya pamer, niatnya menunjukkan nih aku mampu, ini aku ini hebat. Banyak yang model itu. Maka Nabi menegaskan, man a'ta lillah, kalau kamu mau memberikan sesuatu, berikan bukan karena yang lain, tapi memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada yang memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu karena dia butuh sesuatu. Ada yang mau nyalek, datang ke tempat kita, apa yang dibutuhkan Pak RT, kan gitu. Nah, tapi setelah dia terkadang terpilih, lupa dengan apa yang dia sebutkan. Ada yang memang dia penuhi, tapi yang jelas dia mau bantu karena apa? Dia butuh sesuatu, bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan sesuatu kepada orang lain juga sudah Allah tegaskan dalam ayat lain, tidak boleh mengharap imbalan. Wala tamnun tastaksir, kata Allah. Janganlah kamu memberikan sesuatu ingin dapat imbalan yang lebih besar. Ngasih buah duren, inginnya dapat mobil, Pak. Ngasih buah rambutan, maunya dapat durian. Nah, memberikan sesuatu kepada orang lain tapi ingin mendapatkan balasan yang lebih besar dari apa yang dia berikan. Ini sifat manusia, memang manusiawi. Apapun yang dilakukan oleh manusia, ingin dipuji, ingin diperhatikan, itu manusiawi, tapi yang jelas kita berusaha. Ketika kita memberikan sesuatu, berikanlah sesuatu itu memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kata Nabi, wa mana'a lillah, melarang orang lain terhadap sesuatu benar-benar karena Allah. Ada terkadang orang tua di satu kampung, di satu daerah, dia larang anak-anak muda kumpul main kartu, Pak. Tujuan dia ternyata kalau anak-anak muda nanti sudah bubar, sudah pergi dari tempat itu, giliran orang itu pula yang duduk. Bukan karena Allah dia melarangnya, karena ada keinginan, wah ini anak muda nih duduk di sini lama, kapan giliran kami, kan gitu. Maka diusir anak muda supaya dia dapat giliran. Nah, ini yang tak benar. Ketika melarang sesuatu, melarang benar-benar karena Allah, marahnya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ahabba lillahi ta'ala, mencintai seseorang juga itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berkawan dengan seseorang bukan karena dia kaya, mau berteman dengan seseorang bukan karena dia punya jabatan, bukan karena hartanya banyak, tapi dia mau berteman karena memang ingin menjalin silaturrahim, mencari teman, mencari sahabat, mencari saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankaha lillah, kemudian menikah juga bukan karena sesuatu yang lain, tapi menikah pun dia lakukan karena Allah. Nah, ini terkadang
banyak orang yang menikah itu bukan karena Allah, Pak, tapi mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka kalau kita dikasih yang jelek, tak mau dia. Yang apa tak mau? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka menikah dengan siapapun ini ibadah. Maka ibadah itu harus didasari dengan lillahi ta'ala. Ya, karena menikah itu ibadah yang paling panjang. Karena sampai mati, ketika kita masih bersama dengan pasangan kita, semua apapun yang kita lakukan dihitung sebagai nilai pahala. Berpegangan tangan dengan istri itu pahalanya pun sangat besar. Bergurau dengan istri itu pahalanya pun sangat besar. Jadi jangan anggap kami lah tua, tak usahlah bergurau lagi, ya. Nah lah tua kan itu. Walaupun sudah tua, ketika bergurau dengan istri kita, itu pahalanya sangat besar. Yang tak boleh bergurau dengan istri orang, Pak. Wah, kalau itu bahaya itu. Tapi kalau dengan istri sendiri, itu pahalanya sangat besar. Bahkan ketika suami ngobrol dengan istrinya ketika menjelang tidur, ini akan dicatat oleh para malaikat pahala yang sangat besar. Ya, pahala yang sangat besar. Karena antara seorang suami dengan istri banyak pahala yang bisa didapat, terutama bagi kaum ibu, Pak. Kalau kaum ibu di rumah mengerti, tahu tentang apa yang harus dilakukan, banyak pahala yang didapatkan kaum ibu. Contoh, Allah akan memberikan kepada seorang wanita kemudahan ketika sakaratul maut, dan pada saat sakaratul maut itu malaikat akan datang memberikan air minum dari telaga Kausar. Ini bagi istri yang mau menyisir rambut suaminya, merapikan kumis suaminya, merapikan jenggot suaminya. Wah, itu ya, yang punya jenggot, yang punya kumis. Nah, ya, ketika istri kita mau perhatian, Pak, istri nengok kumis suaminya lah mulai melebar-lebar ke mana-mana. Saat suaminya makan, dia tengok terkadang nasi lah lengket pula di kumisnya. Nah, datang istri, dia rapikan, bang sini biar aku rapikan, kata istrinya. Nah, ini dapat kemudahan ketika sakaratul maut. Jadi bagi kaum istri, ya, yang tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkan suaminya jenggotnya tidak rapi, kumisnya tidak rapi. Bahkan ketika rambut suaminya acak-acakan, dia panggil untuk dia sisir dengan lemah lembut. Pernah Pak istri di rumah nyisir rambut, Pak? Iya, pernah nyisir rambut Bapak, pernah? Ngerapikan jenggot kumisnya, pernah? Kalau tidak pernah, sampaikan nanti, ya. Ya, mudah-mudahan ya dengar juga dari rumah, kan. Nah, jadi menikah itu merupakan ibadah yang sangat panjang. Siapapun yang mampu memberikan sesuatu karena Allah, kemudian mencintai seseorang karena Allah, menikah pun karena Allah, faqad istakmala imanahu, maka orang itu sudah menyempurnakan imannya. Berarti orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, ini imannya masih kurang, ya, imannya belum sempurna. Orang yang sempurna imannya, dia mampu melakukan sesuatu semuanya memang benar-benar karena Allah. Tapi tentunya butuh latihan, Pak. Tidak ada instan. Solat berjamaah itu langsung ikhlas, tidak bisa instan. Menjadi imam, menjadi khatib, menjadi Bilal, tidak bisa instan keikhlasannya. Itu semua pasti ada, muncul di dalam hati kita rasa bangga. Orang yang banyak melakukan perbuatan riya, ya, para ulama menyebutkan orang yang banyak melakukan perbuatan riya adalah orang yang diberikan Allah kebagusan dan keindahan suara. Yang punya suara bagus, seorang qari, ini gampang nian rianya, Pak. Ya,
Itu kata para ulama, ketika dia jadi imam, bagusnya luar biasa. Ini mudah sekali rianya, kata para ulama. Maka bagi qori-qori ataupun siapapun yang bagus suaranya, harus ada latihan. Tidak instan memang bisa untuk ikhlas, tapi latihan tahap demi tahap, insya Allah pada akhirnya ria itu pun bisa berkurang. Ya, yang ini suaranya bagus ya. Kalau yang suaranya cempreng tak perlu dah, ya kan? Nah, ya soalnya tidak ada ria di situ. Apa yang mau diriakan? Ya, saat dia ngomong, saat dia baca berzanji ngaji, orang tutup kuping ya. Nah jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, yang menyebabkan satu daerah itu semua disamaratakan oleh Allah ketika terjadi bencana, terjadi musibah, karena di dalamnya mereka tidak marah karena Allah ketika terjadi kemaksiatan di satu tempat. Mereka marahnya karena ada kepentingan, mereka marahnya karena butuh sesuatu, enggak murni karena Allah. Saat anaknya tidak melakukan solat, dia marah, tapi bukan benar-benar marah takut anaknya nanti jadi ahli maksiat, enggak, tapi hanya sekedar melepaskan kewajiban. Maka yang seperti inilah yang menyebabkan bencana di satu daerah itu cepat untuk terjadi. Terus yang kedua, wala ya'muruna bil ma'ruf. Mereka di tempat itu walaupun banyak yang alim, yang alimnya diam. Ada tempat maksiat, semuanya diam. Sudah tahu di tempat itu ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka enggak ngajak untuk kebaikan. Ada yang maksiat, ya. Kemudian wala yanhauna 'anil munkar, yang ketiga, mereka enggak larang untuk melakukan kemungkaran. Tahu imam itu, tahu seorang ustadz itu, seorang kiai, di tempat itu ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tak baik. Ya contoh, ya Pak RT kita 05 tahu di daerahnya ada anak-anak muda yang minum minuman yang memabukkan, umpama tiap malam nongkrong di situ. Pak RT kita tahu, tapi diam, bela biarlah. Kalau ada orang tu di situ aman, ndak ada yang berani masuk ke RT kami ini, rame terus. Tapi gawenya di situ minum. Maka yang model inilah, ya, wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar, yang mengundang dari siksaan Allah itu muncul, yang mengundang ujian dan kemudian musibah dari Allah itu karena kita diam. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan di satu tempat. Makanya Nabi pernah berpesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, obahlah, rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan tangannya. Kalau mampu dengan tangan, langsung kita bergerak, langsung kita bertindak. Itulah yang nomor satu, kata Nabi. Ya makanya kekuasaan itu nomor satu, Pak. Jabatan itu nomor satu. Ketika akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jabatan itu sangat penting. Kenapa Islam mengajarkan kepada kita umat Islam ini untuk memilih pemimpin yang taat kepada Allah, supaya kekuasaan mereka digunakan untuk yang baik. Kalau ternyata pemimpin yang zalim yang sudah duduk, nah udah ada pulau pun dijual, ya, habis pulau dijual. Karena orang sekarang Pak pintar, memang tidak langsung instan, dibuat dalam peraturan-peraturan dan undang-undang, dimasukkan, nanti beberapa tahun kemudian baru berlaku. Koha peraturannya, eko yang sudah ada, ini sudah dinyatakan bahwa ini diberikan kepada pihak-pihak ini dan segala macam. Siapa yang bisa mengganggu gugatnya? Maka kepemimpinan seseorang, jabatan itu sangat mempengaruhi apakah terjadinya amar ma'ruf di sebuah daerah.
Kalau pemimpinnya zalim, ya tentu dia akan biarkan kezaliman itu merajalela di sebuah tempat. Tapi kalau pemimpinnya itu takut kepada Allah, tentu semua akan dia usahakan supaya rakyatnya, supaya daerahnya itu aman, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi tingkatan keimanan yang disebutkan oleh Nabi langsung bergerak, baik itu dengan kekuatan tangannya, dengan jabatan yang ia punya, atau dengan kemampuan yang dia punya. Yang kedua, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu pakai tangan, pakai lidah, kata beliau. Kita lihat ada kemaksiatan, ngomong, walaupun omongan Pak RW enggak didengar, umpama lah capek Pak RW gitu, ya, Pak Zainal ngomong kemana-mana enggak didengar. Nah, tapi ketika ucapannya pun enggak didengar, dia tetap berbicara. Ini merupakan dakwah juga, dakwah bil lisan. Ya, dengan tangan itu dakwah bil hal, langsung bergerak. Ini yang nomor satu imannya. Yang nomor dua, dia enggak mampu dengan kekuatannya, enggak mampu dengan upayanya, tapi dia mampu memberikan nasihat, memberikan masukan. Dia berikan masukan, dia berikan nasihat. Ternyata ada juga yang tidak mampu, nengok ada kemungkaran, mau bertindak tidak bisa, mau ngomong juga tak mampu. Kata Nabi, yang paling ringan imannya, yang paling rendah, fa illam yastati' atau fa illam tastati' fa biqalbihi, maka dia cukup di dalam hatinya ada rasa benci, ada rasa tak senang. Jangan nanti ketika ada orang yang main kartu, ya, tengok-tengok akhirnya duduk, ya kan? Nah, apakah duduk di tempat orang yang main kartu itu dapat pahala, Pak? Dapat pahala dah. Ada kawan yang minum, ya, minum minuman yang memabukkan, kita duduk di dekatnya, apakah dapat pahala? Di sini disebutkan, ya, fa kullu man syahada munkaran, siapa yang menyaksikan ada kemungkaran, min ahadin, dari seseorang, walam yanhahu, tapi dia tidak melarangnya, bahwa syarikun lahu fihi, maka dia sudah sama dengan orang yang melakukannya. Yang tidak melarang itu sama dengan yang melakukannya. Kal mustami'i lil ghibah, sama seperti mendengarkan gibah. Apa itu gibah? Ketika ada kawan ngomongin temannya, kita memang enggak ikut Pak ngomongin, ya, kita duduklah dengarin. Apa jo si anu begini, kita dengerin, duduk kita di sampingnya. Ternyata dosanya sama, Pak. Ya, kal mustami'i lil ghibah, mendengarkan gibah itu pun sama juga kita ikut menggibah, walaupun diam, benda ikut-ikutan. Bahkan di sini disebutkan, wa kadza kullul ma'asi masalan, bahkan seperti itu jugalah setiap maksiat. Man jalasa fi majlisis syurbi, siapa yang duduk di satu majlis, tempat untuk minum minuman yang memabukkan, fahuwa fasiqun wa illam yashrab, maka dia termasuk orang yang fasik walaupun dia tidak ikut minum. Ada orang yang minum minuman yang memabukkan, tetangga ndak enak pula, ya. Ada yang main kartu ndak enak pula, kita datang, ya kan. Biasa terkadang ada tradisi kita, Pak, ketika malam pernikahan, ya, ngumpul, ya, bahasa Jawanya lek-lekan, ya, dan kemudian lek-lekan apa yang dilakukan? Nah, bukalah kartu ni tadi. Ndak ada dah ustaz kami main judi, cuman main kartu baik. Bahkan ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang main dadu, kata Nabi, bukan untuk main judi. Main dadu tu samalah kita buat dengan main kartu juga, tapi tak ada niatnya taruhan, tak ada niatnya untuk main judi, cukup main kartu baik untuk kesenangan baik. Kata Nabi,
itu sama seperti mencelupkan tangannya ke darah babi, kata beliau. Ya, sama seperti mencelupkan tangannya ke darah babi, walaupun hanya permainan saja. Kenapa? Karena permainannya itu biasa digunakan untuk judi ataupun hal-hal yang sama dengan itu. Kita Ustaz cuma ngabisin malam bela, ya, supaya tidak ngantuk, buka kartu. Nah, ini kan biasa Pak, ya, di masyarakat kita ini biasa. Maka ternyata yang seperti ini pun tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang terlanjur mengucapkan kalimat kepada temannya, ayo kita berjudi, tapi enggak jadi, falyatasaddaq, kata Nabi, hendaklah ia bersedekah sebagai tebusan dari omongannya tadi. Ya, sempat dia ngomong, yuk kita main kartu yuk, ya, taruhan berapa, tapi enggak jadi. Maka dianjurkan dia sedekah untuk menebus kesalahan dari ucapannya tadi. Jadi judi ini, ya, sekarang kan bermacam-macam. Ada yang duduk di rumah tapi main judi terus. Ya, memang tidak ada Pak nampak dia di luar sana main judi, karena judinya itu sudah, ya, masuk ke ranah yang online. Ya, judi online. Duduk di rumah tapi ternyata dia bisa menghasilkan ataupun menghabiskan uangnya dari rumah secara online. Ini pun judi juga, semuanya sama. Baik judi yang langsung dilakukan bertemu dengan lawannya ataupun mungkin secara online, itu semua dosanya sama. Ya, karena judi ini disebut judi kalau memang ada taruhan. Ya, kalau enggak ada taruhan, ya, contoh main bola pun bisa juga jadi judi, Pak. Ya, dua grup yang mau main bola, ayo kita main bola. Siapa yang kalah nanti neraktir. Ya, yang kalah nanti mentraktir yang menang. Ini juga sudah judi, Pak. Ya, makanya permainan perlombaan yang diperbolehkan dalam agama itu, kalau seandainya mereka yang berlomba tidak ada yang taruhan, terus dari mana hadiahnya? Ada orang lain yang menyiapkan hadiah. Ya, ada orang lain yang menyiapkan hadiah, tapi bukan sesuatu yang biasa digunakan untuk judi. Kaki saya sebut model itu, main kartu, kau yang apa ya? Ya, kami mainlah berdua, kamu nanti yang ngasih hadiahnya. Nah, kalau itu kartu yang dibuat memang biasa digunakan untuk judi, itu tetap sama nanti dengan judi. Olahraga dan segala macam, kalau taruhan dari kedua belah pihak, maka ini tidak dibenarkan. Ya, beda dengan uang daftar, Pak, ya. Ya, kalau uang daftar itu beda, bukan taruhan namanya. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap nanti aman-aman baik, duduk kita kan ndak enakan, kawan-kawan semua main kartu atau ada yang minum tua dan segala macam, kita duduk di tempat itu, ternyata kita sudah dapat dosa yang sama. Dosanya sama dengan mereka yang minum itu. Terus bagaimana kalau memang tempat itu enggak bisa kita tegur, orangnya enggak bisa kita tegur langsung, cuman kebencian dalam hati, mendinglah kita tinggalkan. Kalau tempat itu ada kemaksiatannya, kalau memang tak bisa untuk kita cegah. Tapi kalau mampu kita cegah, ini yang paling bagus, itu yang paling utama. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah 3 kelompok manusia. Walaupun di tempat itu banyak orang yang alim, yang ahli ibadah, tapi Allah enggak pilih-pilih ketika memberikan musibah, memberikan azab, enggak pilih-pilih. Kalau 3 kelompok ini ada di tempat itu, ada orang alim, ada orang yang ahli ibadah, tapi tidak amar ma'ruf nahi, yang enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat ada kemaksiatan dia biarkan, melihat ada perbuatan yang baik tidak dia cegah, perbuatan yang tidak baik dia biarkan. Inilah pemicu datangnya
azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan sesuatu marah dengan apapun, ya, kalau bukan karena Allah, ini marahnya tidak diterima, marahnya enggak benar. Sama seperti di sini ada satu kisah Bapak Ibu. Ini kisah disebutkan bersumber dari Ikrimah. Ada seorang laki-laki ini menemukan, ternyata pada saat itu ada sebuah pohon ini ternyata banyak di bawahnya sesajen-sesajen. Ternyata bukan di Indonesia yang banyak sesajen, ya. Ada pohon, ada batu, ada gua. Ini pohon yang disebutkan. Pohon ini sering didatangi orang untuk disembah, minta kepada pohon. Ya, biasa kalau di Indonesia ada pohon-pohon yang besar, pohon beringin segala macam, buatlah sesajen di bawahnya, ya. Ya, apalagi ini bulan Muharram, banyak orang yang buat sesajen, Pak. Ya, contoh kemarin ada liputan di dekat laut itu banyak sesajen yang sudah bertebaran. Ya, sesajen yang bertebaran. Ketika pohon ini disembah, dibuat sesajen segala macam, seorang laki-laki ini datang. Faghadiba 'alaiha, dia pun marah melihat orang yang menyembah pohon tadi. Kenapa kamu menyembah pohon? Ini tak layak disembah. Yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak mau, ya, ikut-ikutan, bahkan dia marah ketika ada orang yang menyembah pohon. Fa'akhaza pa'san, maka dia langsung ngambil kapak, Pak. Dia ambil kapak. Untuk apa dia ambil kapak? Wa rakiba himarahu wa tawajjaha ila syajarati liyaqta'aha. Dia naiklah himarnya. Ya, kendaraan orang dulu termasuk himar. Himar itu keledai. Ya, keledai ini lebih kecil dari kuda. Ya, lebih kecil. Dalam Al-Quran disebutkan, wa inna ankarul aswati la sautul hamir. Suara yang paling memekakkan telinga adalah suara himar. Jadi kalau ada himar, pada saat itu himar sedang mengeluarkan suaranya, keledai itu, ini sangat membisingkan telinga, karena cempreng nian Pak suaranya, ya, sakit telinga dibuatnya. Tapi dijadikan sebagai kendaraan, maka dia datang membawa himarnya ke pohon itu, tujuannya akan menebang pohon yang digunakan sebagai persembahan. Datang dia bawa kapak, aku akan tebang pohon ini, karena pohon ini sudah dibuat oleh manusia untuk tempat maksiat. Falakiyahu iblis fi surati insan, maka dia ketemu dengan iblis yang sudah berbentuk manusia. Nyamar iblis itu jadi manusia. Mau kemana kamu? Faqala ila syajarah, aku mau ke pohon itu yang disembah oleh manusia. Aku mau tebang pohon itu, kata seorang laki-laki yang tadi. Faqala lahu iblis alaihi la'nah, kemudian iblis ngomong kepada orang tadi, malaka walaha da' qata'aha, apa sebetulnya yang kau inginkan? Apa sebetulnya maumu, kata iblis. Tak usahlah tebang pohon itu. Kalau engkau tidak menebang pohon itu, maka nanti aku akan memberikan sesuatu kepadamu, kata iblis. Kalau kau biarkan pohon itu berdiri dengan tegap di sana, enggak kau tebang, kapakmu itu enggak kau gunakan menebang pohon, besok, ya, pulanglah kamu hari ini, besok setiap kali engkau sujud, maka di bawah tempat sujudmu sudah ada 4 dirham uang. Baliklah kamu, kebutuhanmu aku tutupi. Setiap kau besok solat, di bawah sejadahmu itu ada 4 dirham. Kita buatlah dalam hitungan uang kita 4 juta rupiah umpama. Setiap kau nanti sampai ke rumah,
di bawah sejadahmu itu ada 4 juta rupiah. Udahlah, tinggalkanlah pohon ini. Apa urusannya denganmu? Ndak ada ganggu kau juga, ndak ada membuat kau juga menjadi rugi. Malah kalau kau tinggalkan pohon ini, enggak kau tebang, kau dapat untung. Mikir juga manusia tadi, Pak. Oh iya juga yo dak yo. Sempat 5 waktu 4 juta. 5 kali 4 20 juta pikir dia. Maka pada akhirnya dia pulang, enggak jadi dia tebang Pak pohon itu. Sampai di rumah ternyata benar di bawah sejadahnya itu ada 4 juta rupiah, 4 dirham. Senang dia Pak. Berjalanlah itu sampai 3 hari. 3 hari berturut-turut ada terus duitnya. Karena tadi ketika dia berangkat mau menebang pohon, itu iblis mencegah, karena iblis enggak mampu melawannya. Kenapa? Karena niatnya memang murni karena Allah. Enggak mampu iblis menghalanginya itu. Maka ketika sudah 3 hari berjalan, ternyata hari keempat dia buka sejadah, tidak ada lagi duitnya. Wah, mana duit nih? Dia tunggu waktu berikutnya, dia buka sejadah, juga tak ada duit. Berangkat dia lagi ke pohon itu bawa kapak. Ketika dia bawa kapak ke tempat itu, tebanglah kata iblis. Kalau kau mau tebang, tebanglah. Tapi saya yakin kau tak mampu lagi nebangnya, kata iblis itu. Kenapa aku tak mampu menebangnya? Karena kedatanganmu yang kedua kali ini bukan karena Allah. Kau datang karena duit enggak ada lagi di sejadahmu. Kalau yang pertama kau datang benar karena Allah, maka aku tak akan mampu menghalangimu. Tapi kalau sekarang, kalau mau kau tebang-tebang, aku akan mampu menghalangimu, kata iblis. Ini ya, karena melakukan sesuatu itu beda karena uang atau karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.